بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Jemaah sekalian, a'azani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah, kita memuji dan menyanjung Allah Subhanahu wa taala atas berbagai macam nikmat yang Dia berikan kepada kita dan atas kesempurnaan sifat yang Dia miliki. Allah itu dipuji dengan kalimat alhamdulillah karena hanya Dia yang memiliki dua hal itu, kesempurnaan dan juga nikmat yang luas. Inilah yang tidak dimiliki oleh siapapun kecuali Allah, kesempurnaan dan nikmat yang luas. Maka dari situ Allah dipuji dengan kalimat alhamdulillah. Segala puji hanya milik Allah. Kalimatnya harus ada terjemahan hanya, karena hanya itu artinya membatasi hak Allah Subhanahu wa taala, hanya untuk Dia. Maka oleh karenanya tidak boleh kita katakan alhamdulillah li fulan, itu enggak boleh. Atau mengatakan alhamdu li Jibril, enggak boleh. Alhamdu li Muhammad, enggak boleh. Karena itu merupakan perbuatan syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita membahas kembali risalah yang ringkas, yaitu Ushulus Sittah. Usul Sittah ini meliputi pembahasan yang pernah kita sampaikan sebelumnya. Tauhid dan syirik itu pertama. Yang kedua tentang persatuan. Dan persatuan yang dimaksud di sini ada dua macam. Persatuan di atas kebenaran, itu yang pertama. Yang kedua persatuan dalam bernegara. Artinya tidak boleh memberontak. Enggak boleh melakukan kerusakan dalam hidup bernegara. Ini disebut dengan ketaatan kepada penguasa. Namun bukan ketaatan secara mutlak, tapi taat kepada penguasa pada perkara yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, bukan dalam perkara maksiat. Kemudian yang ketiga, ini penyempurna yang kedua, yaitu mendengar dan taat kepada penguasa yang sah. Ya, walaupun penguasa itu dia menjadi penguasa dengan cara yang curang. Walaupun dia menjadi penguasa dengan cara yang curang, karena Nabi mengatakan wa in kana 'abdan habasyian, walaupun penguasa itu dari hamba sahaya dari Ethiopia. Hamba sahaya itu
Tidak mungkin diangkat sebagai penguasa kecuali dia berbuat curang untuk menjadi penguasa. Ya, atau berkhianat. Yang keempat yaitu penjelasan mengenai ilmu dan fikih serta ahlinya. Dan menjelaskan tentang keadaan orang-orang yang berpura-pura jadi ahli ilmu. Dan ini dijelaskan oleh Allah di suratul Baqarah. Ayat yang berbunyi, ya bani Israel adhkuru ni'mati allati an'amtu alaikum. Kemudian yang kelima yaitu pembahasan tentang perbedaan antara wali Allah dan wali setan. Walaupun keduanya kadang sama bentuknya. Maka sekarang ini udah tidak bisa dibedakan mana dukun, mana ustadz. Ya. Dukun dengan ustadz itu sulit dibedakan. Maka bisa membedakannya dengan ilmu. Kemudian yang terakhir, keenam, mengenai syubhat yang diletakkan oleh syaitan. Setan itu mengatakan, membisikkan kepada kita, tidak usah belajar Al-Quran dan Sunnah. Utamanya Al-Quran. Karena Al-Quran itu sulit dipahami. Nanti kalau salah paham gimana? Maka orang pun meninggalkan belajar Al-Quran. Sehingga mereka memilih mencari ilmu laduni. Dan ini adalah merupakan syubhat dari syaitan. Dan syubhat semacam ini sering kita dengar dari guru-guru kita yang berpemahaman tasawuf. Atau seperti sebagian kelompok yang gurunya nggak boleh, kata gurunya nggak boleh menanyakan tafsir Quran ini. Sehingga yang boleh mentafsirkan hanya gurunya saja. Semau gurunya. Dan ini berbahaya. Ini bisikan syaitan sebenarnya. Taib, mengenai keikhlasan dan tauhid kita sering menjelaskan pada pembahasan kita sebelumnya dari kitab Usulu Ats-Tsalatsah dan juga Al-Qawaidul Arba'. Bagaimana perkara ini diputar balikkan faktanya oleh syaitan. Yang ingin kita sampaikan sedikit tentang kondisi keadaan orang-orang yang bertauhid di zaman sekarang. Tsumma shara al-amru, kemudian perkara ini berbalik arah. Ala aktsaril ummati masara. Ketika terjadi kebodohan atas umat ini, azharu lahum syaitan al-ikhlas fi surati tanaqqusis salihin. Orang-orang itu didatangi setan. Setan menampakkan keikhlasan itu dalam bentuk mengurangi hak-hak orang soleh. Setan seakan-akan mengurangi hak siapa? Orang-orang soleh. Kemudian wa taqsir fi huquqihim. Meremehkan orang soleh dan mengurangi hak mereka. Artinya gini, kata setan, orang yang bertauhid itu mereka meremehkan wali Allah. Mereka tidak menunaikan hak-hak wali Allah. Ya. Lalu setan pun menampakkan kesyirikan dalam bentuk mencintai orang soleh dan menjadi pengikut mereka. Artinya cinta dalam keadaan berlebihan dengan menyembahnya atau bersikap berlebihan kepada mereka. Ini yang terjadi zaman ini. Ya, makanya Anda kalau menyinggung tentang wali, tentang siapa aja yang dianggap soleh di negeri ini, seperti gus-gus yang ada ini nggak boleh kita sentuh pembahasan tentang mereka ini. Nggak boleh kita menyinggungnya. Oke, tidak perlu kita singgung, tapi kita mengajak orang agar meninggalkan peribadatan kepada orang soleh. Tidak perlu kita mencela karena tidak perlu juga dicela. Yang kita ingin sampaikan adalah meluruskan sikap kita terhadap mereka. Bahwa cinta kepada mereka boleh,
tapi jangan sampai berlebihan. Ingat segala sesuatu terjadi keburukan karena ada sikap berlebihan. Di sini sebutkan oleh Syekh Shalih Fauzan, yaquluna, mereka menganggap, anta tunaqqisu al-awliya'a, engkau kalau bertauhid kepada Allah dianggap sebagai orang yang menjatuhkan martabat para wali. Haula'il awliya qadruhum indana an-najad an-nujillahum wa nahtarimahum. Kedudukan orang soleh bagi kami, kata orang-orang yang dibisikkan setan tadi, yaitu kami memuliakan mereka dan menghormati mereka. Wa nahtifu bi asma'ihim, di sini sisi salahnya. Dan kami menyuruh dengan nama mereka. Kalau mencintai, memuliakan, ya memang harus. Tapi permasalahannya ada sikap berlebihan. Berlebihannya dari sisi kami memanggil-manggil nama mereka. Hadza qadruhum. Inilah kemuliaan dan kedudukan mereka menurut kami. Fa anta tunaqqisuhum wa la ta'rifu bi fadlihim, hakadha yaquluna li du'ati tauhid. Sedangkan kamu merendahkan mereka dan tidak mengetahui atau tidak mengetahui, la ta'tarif, kamu tidak mengakui keutamaan mereka. Beginilah ucapan mereka yang mereka lontarkan kepada dai-dai tauhid. Kita mengatakan sebagai bentuk balasan terhadap apa yang mereka katakan itu, nahnu nuhibbus salihin, kami mencintai orang-orang saleh. Wa nuhibbu awliya Allah, dan kami juga mencintai para wali-wali Allah. Wa nuwalihim wa nujilluhum wa nahtarimahum, kami berloyalitas kepada mereka, kami pun memuliakan mereka, kami pun menghormati mereka. Walakin la nu'tihim syai'an min haqqi Rabbi subhanahu wa ta'ala, akan tetapi kami tidak akan mungkin menyerahkan satu hak Allah saja kepada mereka, seperti ubudiyah, meminta, berdoa, kan tidak boleh. Wala nu'tihim syai'an minal ibadah, sedikit pun dari ibadah ini kami tidak akan serahkan kepada para wali-wali tadi. Liannaha laysat haqqan lahum, karena ibadah bukanlah hak mereka. Wa hum la yardawna bihadza, mereka juga, para wali itu juga tidak rela kita beribadah kepada mereka kalau betul mereka itu para wali. Wa la yardawna bi annahum yuda'una ma'allahi wa yustaghasu bihim fi syada'id, mereka juga tidak ridho kita berdoa kepada mereka di samping berdoa kepada Allah. Mereka juga tidak ridho kalau kita beristighosa kepada mereka dalam urusan yang sempit. Pastinya demikian. Makanya wali-wali Allah itu tidak ada yang ridho dirinya disembah. Kalau ada orang ridho dirinya disembah, ini bukan wali Allah, ini wali syaitan. Ini bukan wali Allah, tapi wali siapa? Wali syaitan. Ya. Ini poin penting bagi kita. Jadi sisi perbedaan kita dengan mereka di mana? Di sikap berlebihan dan sikap i'tidal, sikap adil. Kalau mereka mencintai orang soleh sampai pada tahap beribadah kepadanya. Kalau kita hanya sebatas menghormati, memuliakan, menempatkan mereka sesuai dengan kedudukan yang Allah berikan kepada mereka. Kita bermualat atau berloyalitas, mencintai, menghormati. Tapi kita tidak akan berikan sedikit pun ibadah kita ini kepada mereka. Nah, kalimat kita tidak memberikan sedikit pun ibadah kita kepada mereka, ini yang disangsi oleh setan.
Setan menampakkan, oh orang-orang ini menghinakan para wali gitu. Orang-orang ini tidak memberikan hak-hak para wali. Berkata Syekh Shalih Fauzan, inna istighatsatahum bisalihin wastijadahum bihim i'tirafun bifadlihim wa ijlalun lahum. Wa hadha ma zayyana lahum syaitan. Sayangnya mereka mengatakan, nah kami beristighosa, kami bermunajat kepada mereka sebagai pengakuan akan kemuliaan mereka. Dan beginilah cara setan menghiasi amal mereka. Setan itu menghiasi amal tuh kayaknya seperti itu. Wal muradu bisyaitan, yang dimaksud dengan setan dalam pembahasan ini adalah setan dari kalangan jin dan manusia. Ya. Ulama dhalal syayatinul ins, para ahli ilmu yang sesat menyesatkan, merekalah setan dari jenis manusia. Ya, kalau Germo memiliki sifat syaitan, gampang dikenal. Ya enggak? Peminum khamar, penjual minuman keras, gampang dikenal. Tapi perusak agama, gimana antum bisa kenalnya? Ya. Orang-orang ini, syaitan dari kalangan manusia yang menjadi ahli ilmu yang sesat ini, yatakallamuna wa yaktubuna wa yu'allifuna fi da'wati ila syirk. Dalam rangka berdakwah kepada kesyirikan, mereka berbicara, mereka membuat tulisan, mereka membuat karya-karya ilmiah. Nah, lihat. Dan ini berlaku dari zaman ke zaman. Wa yaz'umuna anna hadha min ta'dhimi salihin, dengan anggapan bahwa mereka memuliakan orang saleh. Ya, semoga Allah memberi kita keselamatan dan pemahaman kita. Wa yaz'umuna hadha min al-i'tiraf bi fadlihim wa min muwalatihim wa anna adama du'aihim wa adam al-istighatha bihim min al-jafa fi haqqihim wa min ba'dihim wa min bughdihim ila akhiri ma yaquluna hadha mawjudun fi kutubihim. Ya Rabbi, kata Syekh Shalih Fauzan, mereka juga beranggapan bahwa beginilah cara kami mengakui kemuliaan wali itu dan cara berloyalitas kepada mereka. Sedangkan tidak berdoa kepada para wali, tidak beristighosa kepada mereka, ini termasuk menghancurkan hak dan kehormatan mereka. Gitu. Atau dianggap berarti kita marah dong kepada para wali. Enggak benci kok kita kepada para wali. Siapa yang benci Imam Ghazali di sini? Enggak ada. Siapa yang benci Wali Songo? Enggak ada. Tidak ada orang membencinya. Tapi yang kami ingkari adalah sikap para pengikutnya yang berlebihan. Sama seperti kata orang kepada Nabi Isa. Kita melarang orang-orang jangan Anda menganggap Nabi Isa sebagai anak Tuhan, apalagi sebagai Tuhan. Apa otomatis kita benci kepada Nabi Isa? Enggak kan? Atau kita katakan kepada orang Yahudi, jangan anggap Uzair sebagai anak Tuhan dan Uzair orang soleh. Apakah otomatis kita benci kepada Uzair? Tidak juga. Kita hanya melarang sikap yang berlebihan saja. Namun apa mau dikata, memang musuh kita adalah setan. Dan setan itu bisa memutarbalikkan fakta, apalagi setan dari kalangan jin dan juga kalangan manusia. Tapi perkara kedua, kita lewatkan perkara pertama tentang tauhid. Mengenai persatuan dalam beragama. Ini persatuannya dalam agama, bukan persatuan di atas perasaan. Ternyata persatuan itu juga nanti diuji dengan poin ketiga. Persatuan di jamaah negara kesatuan kaum muslimin.
Nggak boleh diganggu gugat walaupun mereka zalim. Tapi kita bicara pertama, persatuan di atas kebenaran. Abdullah bin Mas'ud pernah mendefinisikan persatuan itu apa? Jamaah itu apa? Kata beliau, al-jama'atu anta 'alal haq wa in kunta wahdak. Dikatakan persatuan atau jamaah itu engkau berdiri di atas kebenaran meskipun kau seorang diri. Jadi seorang diri pun kalau kita berada di atas kebenaran dianggap satu jamaah. Maka Nabi Ibrahim dulu ketika dia sendirian dalam berdakwah dipanggil apa oleh Allah? Ummat. Inna Ibrahim kana ummah. Ibrahim itu adalah umat. Walaupun artinya pemimpin, tapi penggunaan bahasa seakan-akan satu umat. Satu komunitas. Padahal dia seorang diri. Waktu dia ditentang oleh kaumnya. Nah, dalam ajaran kita pun demikian. Seorang dikatakan berada di atas persatuan ketika dia berani berpegang dengan kebenaran meskipun dia seorang diri. Tidak perlu banyak orang. Maka keliru. Ustadz mau isi kajian kalau sudah banyak orang di masjid penuh dengan orang. Ustadz mau mengajarkan kebenaran dan mengajak kepada persatuan kalau banyak orang seperti orang kampanye. Tidak seperti itu mengartikan sebuah persatuan. Maka oleh karena itu Nabi SAW mengumpulkan para sahabat sekaligus atau satu-satu. 1, 2, 3 begitu. Ya. Karena persatuannya di atas kebenaran. Dan tidak semua orang berselera dengan kebenaran. Karena kebenaran itu pasti bertentangan dengan hawa nafsu, syahwat, akal yang bengkok. Dan lebih-lebih lagi manusia memiliki sifat ego dan kebodohan yang berlipat ganda. Sehingga sok tahu dalam berbicara. Maka sulit untuk menyatukan manusia di atas kebenaran ini. Karena dia sulit, maka kita bersabar. Perlahan tapi pasti. Itu yang dilakukan Nabi Muhammad SAW. Maka Nabi SAW di awal dakwah gak mau dia terima kerajaan yang ditawarkan malaikat kepadanya. Bahkan bukan hanya kerajaan yang ditawarkan oleh malaikat. Kerajaan, kekuasaan yang ditawarkan oleh orang kafir Quraisy. Muhammad, kau berhenti aja berdakwah. Kami angkat engkau sebagai raja. Mau nggak? Kalau orang berpikir pendek, udahlah ambil aja tawaran ini, nanti dirubah dari atas. Kan gitu pikirannya. Kalau aku sudah jadi penguasa, gampang merubah mereka kan? Nggak begitu. Cerita menyatukan orang nggak segampang itu. Berapa banyak presiden yang gagal menyatukan rakyatnya. Dia berkampanye dengan gagah, berani, dan perkasanya. Begitu dia menjadi presiden, nggak bisa dia satukan begitu segampang itu. Ya, udahlah kita kuasai dulu di negara, nanti orang-orang kita rubah. Ya. Jangan kata untuk merubah satu negara. Untuk merubah undang-undang yang bertentangan dengan isi perut para pembesar-pembesar di negara itu sulit. Kalau berkuasa bisa menyatukan orang, maka Raja Najasyi harusnya dia bisa menyatukan rakyatnya di atas Islam. Tapi takdir Allah berkata lain, dia meninggal dunia dalam keadaan muslim, tapi dikuburkan secara Nasrani karena kaumnya tidak tahu dia sudah masuk Islam. Begitu kondisi persatuan itu. Saking berharganya persatuan ini, kata Allah, engkau tidak akan sanggup menyatukan mereka walau subhanallah. Walau anfaqta ma fil ardi jami'an ma allafta baina qulubihim. Seandainya kau mengumpulkan semua harta di muka bumi ini, kau infakkan, lihat mahalnya itu. Kau infakkan semua harta di muka bumi untuk menyatukan hati mereka,
maka hati mereka tidak akan pernah bersatu. Karena hati mereka itu dipersatukan oleh siapa? Allah. Makanya ketika kita menyatukan orang, lapor dulu kepada Allah. Minta kepada Allah. Entah itu keluarga, entah itu bangsa, entah itu negara. Ya. Maka kita laporkan kepada Allah. Minta kepada Allah persatuan itu. Nah, usaha kita bukan menyatukan orang sembarangan. Udahlah kita kumpul satu tempat, mau Syiah, mau Khawarij, mau Sufi, mau apa gitu. Lalu kita bareng-bareng memberontak ke negara ini. Nggak bisa. Setelah negara ini jatuh, siapa jadi presiden, kita pun akan saling mencakar. Nggak mungkin kelompok ini menerima orang dari kelompok lain untuk menjadi presiden. Misal sekarang ada orang menyatukan kita, ayo kita bersatu yuk. Untuk menjatuhkan negara gara-gara MBG misalnya. Iya. Apa itu MBG? Mantan babe gue gitu. Ayo kita bersatu, kata mereka. Setelah menjatuhkan negara, yang menjadi penguasa siapa nanti? Kelompok ini punya kandidat masing-masing. Akhirnya apa? Perang sendiri. Maka tidak begitu cara menyatukan orang. Cara menyatukan orang pertama kali adalah bentuk keyakinan yang benar di setiap individu yang mampu kita ajarkan. Sampai kapan? Ya sampai Allah mentakdirkan persatuan yang banyak. Kan nanti juga di hari kiamat Rasulullah SAW melihat umat itu lebih banyak daripada yang lain. Berarti di sini ada perjuangan yang kita harus lakukan. Tidak bisa instan begitu saja. Maka intinya adalah yang penting kita ajak manusia kembali kepada kebenaran. Itu persatuan. Allah mengatakan wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu. Berpegang teguhlah kalian semuanya kepada tali agama Allah, jangan bercerai-berai. Tali agama Allah itu ada yang mengartikan Islam, ada yang mengartikan Al-Quran Sunnah, ada yang mengartikan perjalanan hidup para sahabat, ada yang mengartikan sunnah Rasulullah SAW, dan semuanya benar. Itulah tali agama Allah. Bahkan hal tersebut adalah perkara yang dibenci oleh orang-orang musyrik. Dan orang musyrik itu suka mencerai-beraikan agama. Kata Allah, innal ladzina farraqu dinahum wa kanu syi'a lasta minhum fi syai'. Innama amruhum ila Allah. Sesungguhnya orang-orang yang mencerai-beraikan agama sehingga mereka menjadi berkelompok-kelompok, hizib-hizib, kau bukan bagian dari mereka sedikit pun. Dan perkara mereka hanya dikembalikan kepada Allah. Ini berkaitan dengan kelompok-kelompok yang berusaha mendirikan kelompok masing-masing. Sekarang orang berbangga dengan kelompok masing-masing. Setelah itu yang mereka banggakan bukan Nabi, mereka banggakan adalah guru mereka masing-masing. Itulah yang membuat pertikaian dan perpecahan. Seharusnya kaum muslimin itu seperti satu bangunan, satu tubuh. Yang apabila satu merasakan sakit, yang lain juga ikut merasakan. Seharusnya begitu. Tapi kenapa kita melihat kaum muslimin sebagiannya tersiksa, sebagiannya tertimpa musibah, yang lainnya merasa biasa saja? Lihat saja ada kelompok ya lebih mementingkan menjaga gereja daripada membantu saudaranya yang sedang kesusahan. Kenapa demikian? Karena mereka tidak memiliki akidah yang benar, yang membuat mereka sensitif terhadap apa yang menimpa saudaranya. Kita saja kalau berbicara bid'ah, itu bukan karena kita ingin mengejek orang, tapi kita merasa iba terhadap sebagian saudara kita yang semangat beramal, tapi amalnya di atas perkara bid'ah. Kan sayang amalnya. Nabi SAW, Allah SWT mensinyalir tentang perbuatan kaum Nasrani, warahbaniyatan ibtada'uha ma katabna 'alaihim illa ibtigha'a ridwanillah fama ra'awha haqqa ri'ayatiha. Kan kita khawatir teman-teman kita amalnya banyak
tiba-tiba dihancurkan Allah. Kalau orang itu dimasukkan ke neraka gara-gara syahwat, gara-gara berbuat maksiat, hal yang wajar-wajar saja. Memang dia berbuat maksiat. Tapi ini ada orang tidak pernah berzina, tidak pernah judi, tidak pernah merampok, tidak pernah korupsi, zikir saja, beribadah kepada Allah, namun tetap dilempar ke neraka. Kan sayang tuh. Kenapa? Karena ibadahnya di atas bid'ah. Bukan karena kita ingin menyalahkan orang kemudian kita ingin menang sendiri, bukan. Ini adalah reaksi dari hati yang merasa tersakiti melihat saudara beramal seakan-akan sia-sia amalnya. Lah siapa yang mengatakan sia-sia? Allah sendiri. Fawailul lil musallin itu adalah salah satu contoh ayat. Celaka bagi orang yang salat. Alladzina ma'an salatihim sahun, yang mereka lalai dari salatnya. Artinya salatnya berantakan, menunda waktu. Ya. Kan kita tidak mau saudara kita yang semangat beribadah ini kemudian hancur amalnya nanti di akhirat. Bahkan kita melihat orang berbuat maksiat, kenapa kita mengajak mereka kepada kebaikan? Hati juga rasanya tersakiti melihat saudara kita berbuat sesuatu yang seakan-akan kita juga harus merasa iba kepada mereka. Ini reaksi. Makanya orang yang belajar agama ini, dai yang belajar agama, makanya mereka yang sensitif. Sensitif terhadap hal ini. Kenapa? Karena persatuan dalam Islam itu ibarat satu jasad. Dosa orang lain itu membuat kita tersakiti, bukan karena kita senang dengan dosa orang. Lihat Nabi SAW. Ketika orang-orang yang seharusnya beliau mutilasi setelah masuk Islam, beliau tidak lakukan. Padahal mereka dulu memutilasi Hamzah, contoh Al-Wahsy, contoh Hindun. Begitu masuk Islam diterima, karena persatuannya sudah di atas Islam. Siapa lagi? Sumamah bin Usan yang membunuh penghafal Al-Quran, minta diri untuk dikisos, kata Nabi, dosamu sudah diampuni oleh keislamanmu. Jadi tujuan kita itu adalah menarik orang kepada Islam, karena memang dosa itu menyakitkan. Pelanggaran itu menyakitkan. Itu makna seorang muslim dengan muslim lainnya seperti kal jasadil wahid. Seperti satu jasad. Kalau antum lihat saudara antum di Palestina dicaci maki, dihina, direndahkan, kalau tidak sensitif hati kita berbahaya. Ya. Jangan antum katakan kayaknya mereka beda manhaj dengan kita. Itu hal lain. Justru karena kita berada di atas manhaj para sahabat, itu membuat kita semakin sensitif terhadap apa yang menimpa saudara kita. Beda dengan sebagian orang, karena hatinya sudah sakit. Begitu mendengar saudaranya misalnya di Saudi misalnya, kena bomnya Iran misalnya, apa kata mereka? Tidak apa-apa, dasar Wahabi. Kan gitu katanya. Ini hati tidak punya sensitif terhadap apa yang menyakiti saudaranya. Maka persatuan ini penting. Maka inilah kenapa kita membenarkan akidah dulu, baru kita ajak orang kepada akidah yang sama. Membenarkan pemahaman dulu, baru kita ajak orang kepada pemahaman yang sama. Oleh karena itu Allah katakan, inna hadhihi ummatakum ummatun wahidah. Inna hadhihi ummatukum ummatan wahidah. Wa ana rabbukum fa'buduni. Sesungguhnya ini adalah umat kalian, umat yang esa, umat yang satu. Dan aku ini adalah Rabb kalian. Gimana cara bersatunya? Beribadahlah hanya kepadaku. Begitu. Dan yang selalu membuat keributan di dalam agama kita ini, yang membuat perpecahan itu biasanya tokoh-tokoh agama yang memiliki kepentingan di balik agama itu. Entah itu kepentingan jabatan, kepentingan popularitas, kepentingan fulus, kepentingan jamaat, seperti halnya pendeta-pendeta yang ada di luar sana. Maka terjadilah perpecahan. Misalnya di tempat ini ada dai yang sudah terkenal misalnya,
yang disanjung-sanjung orang, tetapi apa yang disampaikannya banyak kekeliruannya. Tiba-tiba datang orang untuk membenarkan pemahaman orang selama ini, dia akan mulai melancarkan bisik-bisik kepada masyarakat untuk memecah belah kaum muslimin. Karena masalahnya kepentingan dia akan tergores, akan hilang, tidak terwujudkan. Ini bahayanya. Kalau orang awam, nggak ada orang awam yang mempengaruhi kita untuk melakukan perpecahan. Karena orang awam itu tidak tahu apa-apa. Saya sering berbicara dengan orang-orang bertato, orang-orang pelaku maksiat, duduk bersama mereka. Nggak ada tuh yang provokasi orang untuk musuhi ustadz, nggak ada. Ada nggak orang yang provokasi orang untuk musuhi ustadz? Orang awam sana? Nggak ada. Nggak berani juga. Bahkan saya pernah satu saat anak buah seorang gangster, waktu saya pulang kampung beberapa tahun yang lalu. Ini gangster ini, tatonya banyak, rambutnya keribo, tinggi, ganteng orang. Lebih ganteng dia daripada saya. Ya, tinggi, besar badannya. Dulu waktu saya masih muda, saya pernah ajak dia duel, tapi dia tidak mau. Tinggi besar orang. Suatu saat anak pulang dari masjid pakai motor. Salah satu anak buahnya minta bantuan karena istrinya keburu mau dibawa ke rumah sakit karena sakit perut, katanya mau periksa karena hamil. Dia minta bantuan ke saya untuk menggoncengnya. Marah bosnya. Itu nggak hormat sama ustadz, kata dia begitu. Karena kita ini orang kotor, kata mereka. Nggak pantas digonceng sama ustadz. Itu lagi, lihat bagaimana hormatnya mereka kepada apa? Ustadz. Dia melarang anak buahnya, jangan kamu naik motor ustadz. Saya yang antar sendiri Pak Ustadz. Nggak usah bang, biar saya yang antar. Dia dapat pahala dikit-dikit. Ya. Lihat reaksi mereka tidak improvokasi. Bahkan saya pernah meminta jaminan pada dua kelompok perang senjata pakai panah itu, bunuh-bunuhan. Saya diminta khutbah Jumat di situ. Ya, pernah saya diminta khutbah Jumat di salah satu tempat konflik itu. Saya minta kepada bagian tokohnya, siapa yang menjamin keselamatan saya untuk berkhutbah di situ. Tenang Pak Ustadz, Ustadz hadir di situ, insya Allah perangnya selesai. Penting Ustadz mau khutbah di situ. Betul, waktu khutbah selesai. Setelah khutbah perang lagi. Ya. Kenapa? Karena mereka menghormati orang-orang yang mengajarkan mereka agama. Lah, yang tidak hormat kepada orang yang mengajarkan agama selama ini siapa? Ya Ustadz, tokoh agama yang takut kredibilitasnya atau takut popularitasnya dia disaingi. Dan itu yang membuat perpecahan di antara kita. Coba Anda lihat, coba Anda renungkan. Coba Anda hayati. Yang berbicara provokasi di media sosial ini siapa? Tokoh-tokoh. Emang ada Bapak Presiden langsung mengatakan itu Ustaz Wahabi tidak usah ada di Indonesia? Nggak ada kan? Karena dia presiden. Emang ada seorang anggap saja Pak Hotman Paris yang memiliki bar-bar di mana-mana itu pernah ngomong begitu karena takut dirugikan musiknya karena kita mengharamkan musik? Nggak pernah tuh. Tapi tokoh agama yang khawatir dirinya akan dijatuhkan gara-gara kehadiran dakwah ini, dialah yang akan memecah belah. Ya, dan ini nyata. Dan ini tidak bisa dipungkiri lagi. Maka di zaman Nabi Ibrahim, ketika Nabi Ibrahim alaihissalam menghancurkan patung, itu kan tidak ada yang engah dengan hancur patung, kecuali datang tokohnya. Siapa yang menghancurkan patung? Baru dikasih laporan. Iya tuh ada seorang pemuda namanya Ibrahim. Panggil dia, dipanggil Nabi Ibrahim. Begitu terjadi diskusi semua tundukkan kepala karena tidak ada yang bisa menjawab. Bahkan mereka jawab pada diri mereka sendiri, iya kita yang zalim bukan Ibrahim. Tidak lama kemudian pembesar yang mengatakan, kalau bunuh bunyanan, lakukan provokasi. Udahlah bikinin aja bangunan buat Ibrahim nih. Walqu fil jahim, bangunan yang maksud bangunan untuk membakar api di dalamnya lalu lemparkan ke dalam jahim.
Lihat bagaimana mereka takutnya kepada seorang nabi, padahal nabi waktu itu seorang diri. Mereka butuh kumpulkan kayu bakar bangunan yang besar untuk membunuhnya. Padahal Nabi Ibrahim itu kalau mereka mau bunuh, tinggal dikelitikin aja mati. Ya enggak? Secara logika. Tapi karena ketegangan di hati, takut popularitasnya jatuh, takut ketokohannya disaingi, maka mereka melakukan provokasi, menampakkan kekuatan di hadapan masyarakat. Ternyata mereka tidak merasa kalau sedang menampakkan kelemahan. Orang itu kuat kalau dia bisa menjawab, bukan memprovokasi umat. Jadi persatuan ini sekali lagi tidak ada yang memecah belahnya kecuali orang yang punya kepentingan di balik agama ini. Ya kalau kita melihat orang merebut lapak di pasar itu biasa. Terjadi perang antara satu kelompok preman dengan preman. Emang ada kelompok preman dengan ustadz karena dia berperang karena rebut lapak di pasar, ada nggak? Nggak ada. Paling ustadz kalau diperangi, tenang boy, tenang, tenangkan jiwa dan ragamu, ya kan? Ini paling begitu ustadz. Tapi masalahnya antara ustadz. Maka saya sering menyebutkan, karena anak pernah ditanya, ustadz, kenapa orang itu seprofesi aja yang banyak hasad? Contoh, tukang sate itu nggak pernah hasad kepada penjual jagung sama kacang itu. Paling tukang sate, ya paling banter-banter hasalnya kepada tukang soto. Ya kan? Atau ayam bakar yang sama-sama bakarnya. Biasanya tukang sate hasad kepada tukang sate. Tukang bakso hasad kepada tukang bakso. Ya. Penjual nasi hasad kepada sama-sama penjual nasi. Maka oleh karena itu tidak ada pejabat yang hasad sama ustadz. Walaupun ada ustadz yang hasad pada pejabat. Ya ustadz mau jadi pejabat maksudnya. Biasanya terjadi hasad antara seprofesi. Itu yang membuat buyar beragama. Sehingga satu ustadz membawa kelompok sendiri, satu membawa kelompok sendiri. Pecah. Maka itulah egois yang dipegang oleh Abu Jahal sehingga dia tidak menerima Islam. Kata Abu Jahal, kan Muhammad bersama kaumnya naik kuda, kita juga naik kuda. Di antara mereka ada Sayyid, kita juga ada Sayyid. Mereka tokoh ya, kita juga tokoh. Karena Makhzum itu dari Quraisy, sebagaimana Hashim dari Quraisy. Ya. Ya kita semua punya kewibawaan, apalagi pada zaman itu kaumnya Abu Jahal lebih mengungguli daerah tersebut karena banyaknya ditempel syair-syair terbaik di Ka'bah. Biasanya banyak juara itu dari kaumnya Abu Jahal. Walaupun bukan Abu Jahal yang menulis. Kok tiba-tiba mereka punya nabi? Itu yang tidak diinginkan Abu Jahal. Nabinya punya pengaruh cepat lagi. Sudah pengaruhnya cepat, pengikutnya setia lagi. Dan pengikutnya mau mati hanya membela agama. Kan ajib itu. Heran Abu Jahal dengan itu. Maka dia tidak terima. Padahal Abu Jahal itu sebenarnya bukan Abu Jahal panggilan asalnya. Abul Hakam. Orang pintar. Cerdas. Bijaksana. Sebelum kehadiran Islam, dia tempat melapor. Tempat untuk melapor masalah yang terjadi antara kaumnya. Dan kaumnya puas dengan keputusannya, maka dipanggil Abul Hakam. Begitu dia dihadapkan dengan Muhammad SAW, terjadi hasad, terjadi dengki, dia tolak ajaran Muhammad dan dia remehkan Muhammad SAW. Namun apa yang dia katakan itu jadi bumerang. Dia mengatakan Muhammad membuat cerita-cerita lama yang beliau bikin sendiri, yang dia bikin sendiri. Muhammad bawa syair. Padahal dia tahu yang ditempel di Ka'bah itu kebanyakan syair dari golongan dia. Muhammad berarti selama ini tidak pernah bikin syair. Kok tiba-tiba dia bersyair? Maka tuduhan dia pun tidak kuat.
Karena Quran itu bukan syair. Dan semua orang di sana pun tahu yang suka bersyair selama ini adalah kelompok Abu Jahal. Maka mereka selalu memenangkan syair. Setiap syair yang memenangkan juara ditempel di Ka'bah. Dan tidak ada syair Muhammad di Ka'bah itu. Itu yang saya maksud, senjata makan tuan. Tuduhannya tidak kuat. Terjadi hasad itu. Bahkan orang kalau sudah hasad dengan ketokohannya, dia akan memaksakan diri berbicara yang di luar daripada apa yang biasa dipikirkan. Seperti waktu masa muda dulu. Waktu itu saya belum ke pondok. Dan waktu itu saya belum bisa baca Quran. Masih baca Quran terbata-bata. Kan orang tokoh di kampung saya itu aneh melihat perilaku saya yang sudah tidak berdoa berjamaah lagi selesai sholat. Dan saya waktu itu walaupun baru belajar agama juga jadi bahan perhatian orang. Karena memang dulu saya waktu masa muda agak sedikit banyak tingkah. Orang banyak tingkah begini sering diperhatikan orang. Dulu di kampung. Ya. Begitu saya belajar agama dan saya sholat, tiba-tiba orang-orang kampung melihat saya sholat, selesai sholat, tidak doa berjamaah dan tidak salaman keliling. Itu jadi timbul pertanyaan. Ditanya loh oleh mereka, Maskur, iya Pak, ajaran apa lagi yang kau bawa? Yang saya tahu, karena saya ngaji sama ustadz-ustadz yang sering kesini, bahwa ajaran saya bawa ini ajaran yang bertumpu kepada kesempurnaan. Sempurna macam apa? Ya tidak boleh ditambah-tambah agama ini. Sedangkan yang dilakukan oleh kita selama ini kayaknya itu tambah-tambahan Pak. Saya tanya, kata begitu kepada mereka. Sepolos itu bicaranya. Kalau memang ini bukan tambahan, tolong sampaikan kepada saya ajaran Allah. Yang mana yang menyuruh kita salam keliling dan doa bersama selesai sholat atau zikir bersama? Kata mereka, ini sudah menjadi tradisi. Berarti itu sebatas tradisi. Jangan paksakan saya untuk mengikuti. Karena saya ingin mengikuti ajaran yang sempurna. Mana dalilnya bahwa itu sempurna? Ajaran yang harus ikuti yang sempurna. Saya ambil Quran yang warna coklat itu. Karena saya masih bisa baca terjemahan. Untuk baca ayatnya saya tidak bisa. Belum bisa begitu bagus bacaannya. Bahkan lafadznya juga masih berantakan. Karena ke pondok karena tidak bisa baca Quran kasih ke pondok. Ya. Seberikanlah Quran itu, ini ayatnya Pak, yaitu ayat al-yauma akmaltu lakum dinakum. Dia baca sendiri itu sama terjemahannya. Untuk memaksakan diri supaya dia membantah perkataan saya itu. Apa dia katakan? Ini Quran buatan kamu. Saya katakan, Bapak tahu saya tidak bisa baca Quran loh. Saya bilang, gimana saya bisa baca Quran? Buat Quran. Padahal Quran ini berhari-hari, bertahun-tahun ada di masjid ini. Dan isinya ini yang belum pernah Anda baca. Lihat, begitu orang kalau mau menolak kebenaran. Inilah sebab perpecahan. Apalagi kita udah biasa dilihat orang, wah anak baru kemarin tiba-tiba bicara agama ini. Gitu kan. Ini yang membuat sekali lagi perpecahan. Karena tidak mau dilampaui ketokohan dan juga kealimannya. Dan demikianlah iblis dulu menolak keutamaan Nabi Adam. Iblis itu kalau tidak diciptakan Nabi Adam, dia akan menjadi makhluk yang paling taat di kalangan para malaikat. Maka ketika disuruh sujud, kan dipanggil malaikat, tidak dipanggil iblis. Kenapa? Karena iblis sudah dihitung bagian dari malaikat. Saking taatnya iblis itu. Dia punya nafsu, dia punya keinginan, dia punya ini, punya itu. Tapi dia taat kepada Allah bersama malaikat. Makanya Allah katakan wa idz qulna lil malaika, tidak katakan wa idz qulna lil malaikati wa iblis. Enggak kan? Kenapa? Karena sudah terhitung dia masuk dalam golongan malaikat, saking taatnya. Tapi yang disayangkan dia taat dalam keadaan ingin mempertahankan popularitasnya, jangan sampai ada penyaingnya. Karena dia waktu itu sudah di atas malaikat. Muncullah orang yang baru datang, namanya Adam, tercipta dari tanah. Dia junior, melampaui kelebihan daripada senior-seniornya. Malaikat tidak mungkin hasad karena punya nafsu. Iblis hasad.
Maka setelah itu iblis bersumpah kan. Wa bi'izzatika la ughwiyannahum ajma'in. Demi kemuliaanmu ya Allah, aku akan menyesatkan mereka semua. Iblis tidak mengatakan aku akan menjadi Tuhan kedua selain engkau. Enggak kan? Iblis itu karena dia kafir karena apa? Bukan karena tidak mengakui Tuhan sebagai Tuhannya. Tapi dia tidak mengakui orang yang dimulaikan Tuhannya untuk dimuliakan. Begitu seterusnya sampai hari kiamat. Emangnya tokoh-tokoh yang menyesatkan ini mengingkari adanya Tuhan? Hatta orang-orang beragama lain, mereka tidak mengingkari adanya Tuhan. Yang mereka tidak inginkan, kalau aku tunduk kepada kebenaran, aku harus belajar dari awal lagi nih. Padahal aku di komunitasku sebagai pendeta, sulit. Atau padahal aku di komunitasku sebagai seorang ustadz yang tidak bisa baca kitab. Kan ada ustadz berani jadi ustadz baca kitab tidak bisa. Jangankan yang gundul, gondrong pun tidak pernah dibacanya. Ya, terjemahan tidak dibaca, apalagi yang gundul. Karena untuk menjadi seorang da'i, untuk menjadi seorang ustadz, seorang itu diharuskan untuk bisa membaca kitab-kitab bahasa Arab yang tidak berbaris. Karena yang diterjemahkan ini kadang kita lihat terjemahannya keliru. Kadang baca terjemahan juga kita tidak bisa untuk membacanya, kecuali harus dijelaskan oleh ustadz. Dan ustadz yang bisa jelaskan, ustadz yang bisa bahasa Arab. Karena itu kaitannya dengan bahasa Arab. Walaupun diterjemahkan dalam bahasa Indonesia. Karena bahasa kita kan terbatas. Contoh, istawa, mau diartikan apa? Bersemayam. Berarti pikiran kita duduk dong. Istawa itu artinya tinggi ke atas, tidak berpuncak. Kalau berpuncak berarti ada batas. Ya enggak? Itu bahasa Arab. Atau berbicara tentang masalah persatuan. Kalau di Indonesia persatuan itu ya Bhinneka Tunggal Ika. Itu dalam kenegaraan. Tapi dalam agama enggak bisa. Menyatukan semua orang, menjadikan semua agama sama. Pasti akan terjadi kesenggangan. Coba kalau ada pendeta katakan, semua agama sama, sini syahadat biar kami syahadatkan. Berani enggak? Saya syahadatkan sore ini. Pendeta yang mengatakan semua agama sama. Enggak berani. Kenapa? Kan sama aja. Kenapa Anda tidak mau bersyahadat? Kalau betul-betul sama, sini bersyahadat. Tapi Ustadz mau nggak masuk agama saya? Nggak mau, karena prinsip saya tidak mengatakan semua agama sama. Kan kita udah beda prinsip ini. Kalau dia katakan Anda mau syahadat, berarti Anda mau mengatakan agama Anda yang benar. Ya kan? Kenapa ketika saya mengatakan agama saya yang salah, agama saya yang benar, Anda sewot? Dan disinilah kita menyatukan orang. Bukan kepada di atas semua ajaran. Maka orang munafik, paling munafik di zaman ini adalah mereka yang mengatakan semua agama sama. Kenapa dikatakan munafik? Karena dia ingin mengambil hati semua orang, kemudian dia dicintai oleh banyak orang. Sampai agama LGBT pun diterima kan. Kemudian mengenai persatuan ini, Allah bukan hanya mengajak kepada persatuan, tapi juga melarang kita berpecah belah dalam beragama. Terus apa yang kita pegang? Yang kita pegang adalah Al-Quran dan Sunnah di atas pemahaman para salaful ummah. Itu yang menyatukan kita. Selain itu tidak bisa. Selain itu nggak bisa. Nggak bisa kita bersatu. Partai politik aja hari ini mereka bersatu, tahun depan berpisah. Iya nggak? Karena selama ini mereka bersatu di atas partai politik. Kalau orang bersatu di atas Al-Quran, Sunnah, dalam pemahaman para pendahulu mereka dan mencari ridho Allah, walaupun mereka berpecah belah sampai bertumpah darah, mereka akan mudah bersatu lagi. Contoh Muawiyah dengan Ali bin Abi Thalib. Kan Muawiyah dan bin Abi Thalib pernah berperang kan, gara-gara perselisihan mereka terhadap darah Utsman.
tuntutan untuk mengkisos orang yang bunuh Utsman, terjadilah peperangan, perselisihan itu. Lihat bagaimana mudahnya mereka bersatu. Ketika orang Romawi berkata begini, ayolah Ali dan Abu Sufyan itu, Ali dan Muawiyah sedang berperang nih. Kita kuasai aja desa-desa kecil yang pernah dikuasai oleh kaum muslimin. Oh, rencana Romawi yang begitu matang itu didengar oleh Muawiyah. Dikirim surat ke Romawi. Karena Romawi itu paling takut sama Muawiyah. Takut orang Romawi dengan Muawiyah. Berani kau langkahkan kakimu di tempat kekuasaan kaum muslimin? Sejengkal saja kau ambil? Aku akan ajak anak saudaraku yaitu Ali bin Abi Thalib untuk bersatu memerangi kalian. Mudah gak bersatunya? Mudah. Padahal mereka ini sedang berperang sendiri. Karena mempertahankan pendapat masing-masing mengenai bagaimana cara menghukumi orang yang membunuh Utsman. Lihat bagaimana cara mereka mudah bersatunya. Berani kalian datang sejengkal saja kalian masuki wilayah kaum muslimin, maka aku ajak anak saudaraku untuk memerangi kalian. Takut Romawi dengar itu. Ternyata persatuan mereka masih kuat. Hari ini kenapa kita tidak kuat? Karena kita berpecah dalam pemahaman. Tidak kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Maka sekarang saking lemahnya kita untuk membekukan Abu Janda saja tidak kuat. Apalagi Romawi. Siapa yang bisa memasukkan Abu Janda ke dalam sel? Padahal dia menghina-hina agama kita. Kenapa waktu itu Ahok bisa masuk penjara? Karena ada kepentingan politik. Dan kondisi Ahok tidak begitu parah daripada kondisi Abu Janda. Lihat bagaimana lemahnya kita. Karena kita sendiri sengaja dibuat jauh dari ajaran Allah dan Rasulnya SAW. Maka oleh karena itu ada istilah, orang Yahudi itu tidak pernah takut dengan teroris yang bom bunuh diri. Tapi Yahudi itu takut dengan orang yang duduk di majelis ilmu yang membahas ayat-ayat Allah dan hadis Nabi SAW. Karena dalam benak orang Yahudi, yang akan membunuh mereka di akhir zaman adalah mereka yang setia pada ajaran Rasulullah SAW dan bersatu di atasnya. Hanya itu. Ya. Emang sekarang Yahudi sudah kalah? Enggak kan? Enggak kalah-kalah itu. Bahkan enggak kalang kabut. Masih bersandiwara juga. Kenapa? Karena kita ini lemah dari sisi persatuan akidah dan manhaj kita. Ya. Maka oleh karena itu bagi orang-orang yang mengikuti ajaran sesat, mereka menganggap mustahil kita ajak orang bersatu di atas agama. Iya, betul kata Anda, tapi usaha harus ada. Kata mereka, orang yang ingin menyatukan kita dalam agama hanya orang gila, kata mereka. Bolehlah Anda katakan demikian, tapi kami mengikuti alur perintah Allah Subhanahu wa taala. Apapun resikonya, apapun yang kita dapatkan, itulah usaha kita. Jangan putus asa. Ya sampai kapan kita segini-gininya Pak Ustadz? Nabi Ibrahim emang bertambah waktu itu? Enggak kan? Nabi Nuh bertambah segitu-gitunya kan Nabi Nuh. Bahkan ada seorang Nabi pengikutnya cuma 2. Ada seorang Nabi pengikutnya cuma 1. Bahkan ada seorang Nabi yang tidak punya pengikut. Bahkan ada Nabi yang dibunuh oleh Bani Israel. Tapi apa dia dikatakan belum berhasil menyatukan? Dia berhasil menyampaikan persatuan. Karena kembali kepada perkataan Abdullah bin Mas'ud, yaitu persatuan adalah berada di atas kebenaran meskipun engkau seorang diri. Kemudian persatuan yang kedua yaitu persatuan dalam fisik. Inilah persatuan dalam bernegara. Dan ini masuk pada usul yang ketiga dari 3 usul yang kita bahas. Taat kepada penguasa. Tapi jam 5 sudah masuk. Ya. Oke, kita bahas secara ringkas poin yang ketiga ini. Bersatu yang ketiga ini disebut dengan jama'atul jasad. Persatuan jasad dan fisik. Dalam bernegara, ketika kita dipimpin oleh pemimpin muslim, walaupun dia zalim apalagi dia adil, tidak boleh kita melakukan
keonaran, pemberontakan, kecuali dengan 4 syarat. Memberontak itu hanya dengan 4 syarat. Tapi 4 syarat ini sulit untuk diwujudkan. Makanya Islam sangat menjaga persatuan negara. Ini yang disebut dengan toleransi umat beragama dan toleransi negara dengan rakyat dalam urusan muamalah dunia. Bahkan sebagian aturan agama kita menunggu pemerintah dalam melaksanakan sebagian ibadah kita seperti Idul Adha, Idul Fitri, ya kan? Itu nunggu pemerintah. Baik. Untuk memberontak kepada penguasa ada 4 syarat. Salah satunya hilang, maka haram melakukan pemberontakan. Apalagi 4-4-nya tidak ada. Saya kira di Indonesia 4-4-nya tidak ada nih. 4-4-nya tidak ada. Saya kira yang sejauh pengetahuan saya. Pertama, pemimpinnya jelas-jelas mengatakan dirinya kafir. Tidak dengan dugaan, kayaknya Bapak Presiden kita agamanya lain deh. Ini masih dugaan berarti, belum pasti. Kafirnya itu harus seperti terlihatnya matahari di siang bolong, tidak ada awan yang menutupi. Tidak ada kayaknya, tidak ada dugaan, pasti. Oke, syarat pertama udah terwujud, belum tentu boleh memberontak. Harus dengan 3 syarat berikutnya. Yang kedua apa? Kita punya senjata yang menyamai penguasa itu. Ya, jangan kita berpikir dulu kan negara kita pakai bambu runcing. Runcing siapa? Ya. Oke lah kalau itu benar. Pada masa itu orang mungkin senjatanya atau belum secanggih sekarang kita dapat diketahui oleh pemerintah dengan alat satelit atau alat-alat lainnya dilacak. Maka senjata kita harus sama. Punya senjatanya? Nggak punya. Maka jangan berpikir memberontak. Yang ketiga, ada orang yang kita sepakati bersama yang akan menggantikan penguasa itu. Emang orang NU akan terima kalau orang Muhammadiyah jadi presidennya? Atau orang Ali Irsyad jadi presiden, Muhammadiyah dan NU terima? Atau Ahmadiyah terima? Atau Syiah terima? Berarti belum ada kesepakatan siapa yang akan jadi pengganti. Berarti syarat ketiga pun sulit. Sulit nggak? Sulit. Apa syarat keempat? Maslahat lebih besar daripada mudarat. Apa maslahat yang lebih besar daripada mudarat? Sedikitnya terjadi kezaliman kepada orang-orang lemah gara-gara pemberontakan itu. Dan itu saya kira tidak akan terwujud. Wong demo aja kalau sudah jam 5 pasti terjadi apa? Kerusuhan kan? Kan undang-undang itu demo sampai jam berapa? Kalau sampai jam 5 orasinya belum didengar, mau apa? Kan setelah itu pasti minimal terluka, apalagi terbunuh. Itu yang dijaga oleh kita. Maka Rasulullah menyuruh kita bersabar ketika pemerintah kita zalim. Hanya sebatas itu Pak Ustaz. Iya, karena Nabi mengatakan itu. Tapi Anda bawa ke rumah. Jangan dibawa kepada agama. Apakah kita ridho dengan kezaliman? Enggak. Kita nggak pernah ridho dengan kezaliman. Yang kita ridhoi adalah perintah Nabi untuk bersabar. Kalau tidak ada perintah ini, maka kita tidak akan bersabar. Tapi Nabi tahu, kalau tidak bersabar ada wanita lemah yang akan terbunuh. Ada anak-anak wanita yang diperkosa. Ada anak kecil yang tidak bisa berpendidikan. Ada orang yang tidak bisa makan nantinya gara-gara kerusuhan di mana-mana. Kalau dipikir-pikir banyakkan rakyat atau pemerintah? Rakyat. Tapi kuatan mana secara fisik dan senjata? Apalagi rakyatnya sudah diadu domba. Kan sekarang ada nih mahasiswa dan mahasewa. Iya kan? Ada mahasiswa, ada mahasewanya. Yang disewa-sewa. Untuk apa? Untuk melakukan pertikaian di antara mereka. Dan ini yang kita tidak harapkan. Udahlah, tahan tangan kita.
tahan caci makian kita, tahan pemberontakan ini, karena ini persatuan yang diinginkan oleh agama kita juga. Persatuan yang ini untuk menjaga kesatuan darah, harta, kehormatan orang lain. Karena Islam itu menjaga 5 hak. Kalau kita memberontak akan merusak 5 hak ini. 5 hak yang dijaga Islam itu agama, darah. Oke, saya ulangi, agama, darah atau nyawa, harta. Yang ketiga, yang keempat, kehormatan atau nasab, maka tidak boleh adanya hamil di luar nikah. Ya. Yang kelima yaitu akal. Maka tidak boleh jual narkoba, nggak boleh ada doktrin teroris karena merusak akal. Jadi 5 hal ini dijaga. Kalau kita memberontak, kira-kira rusak nggak 5 hal ini? Rusak. Jadi kita menahan diri untuk menjaga 5 perkara ini. Bukan menjaga penguasa untuk terus korupsi, bukan. Sakit hatilah kita melihat korupsi berapa triliun, berapa emas yang berbatang-batang itu. Bahkan di balik tembok-tembok mereka kalau digali lagi banyak lagi. Iya enggak? Sakit hati kan tuh melihatnya? Sakit hati maka tidak usah ditonton. Iya enggak? Sakit hati. Coba tuh bayangkan. 130 triliun. Berapa banyak 130 triliun? Kira-kira untuk beli gorengan 1 LUK ini penuh gorengan kan? Penuh. Pamulang bahkan mungkin Banten ini penuh dengan gorengan itu. Luber orang makan. Sakit hati betul. Kita tidak ridho dengan semua itu. Tapi sekali lagi mau apa kita dengan hal ini? Ada yang lebih besar daripada uang-uang yang mereka korupsi tadi. Apa itu? Agama, darah, harta kaum muslimin yang masih ada, kehormatan, dan akal. Masih ingat gak 98? Kita tidak bisa keluar kemana-mana. Hanya menunggu pulang orang-orang yang pergi demo, bawain kita beng-beng, bawain kita coklat. Masih kecil-kecil kan kita waktu itu. 98 itu. Ya. Dan kita merasa takut pada saat itu. Setiap orang di toko-toko mengeluarkan sajadah di toko mereka karena supaya terlihat bahwa mereka muslim, tidak boleh dibakar tokonya. Terjadilah rasis lagi di situ. Kasihan orang beragama lain. Kasihan saudara kita yang beragama lain yang ingin hidup damai di tengah-tengah kita. Kan jadi sasaran tuh orang-orang Konghucu pada saat itu. Bahkan ada orang-orang Islam juga yang terbunuh. Dan inilah terjadi kerusakan apabila kita berusaha memberontak kepada penguasa. Maka Nabi mengatakan, alaikum bitaqwallahi azza wa jal was-sam'i wa ta'a wa in ta'ammara alaikum 'abdan habasyian. Kalian tetap takwa kepada Allah, dengar dan taat kepada penguasa meskipun dia berasal dari hamba sahaya. Apa faedah dari kalimat Nabi hamba sahaya di sini? Hamba sahaya gak akan pernah dinaikkan jadi pemimpin secara resmi, tidak mungkin. Karena haram mengangkat hamba sahaya sebagai pemimpin. Bagaimana dia bisa jadi pemimpin untuk ditaati? Pastinya dia menggunakan cara yang curang. Ini titik dalilnya. Berarti orang yang curang kemudian jadi penguasa, wajib gak kita tunduk dan taat kepadanya selama dia tidak merintahkan maksiat kepada Allah? Wajib. Ya, wajib. Ya. Cuman kita jangan berlebihan juga. Berlebihan dalam artian dibela-belain semua itu perbuatan dan perilaku penguasa. Itu berlebihan. Kita tidak boleh berlebihan dalam meremehkan, tidak boleh juga berlebihan dalam membela. Yang kita bela di sini bukan penguasa sebenarnya, yang kita bela adalah anjuran Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena sekali lagi ada yang berharga yang kita jaga tadi. Apa tadi? 5 hal tadi. Agama, darah, harta, kehormatan, akal. Coba sekarang kalau terjadi pemberontakan, bisa ngaji kita sore ini? Bisa kita sholat berjamaah?
Kalau enggak imam tuh bergetar di depannya. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Jangan-jangan ada sniper di luar nih. Nggak aman. Nggak aman. Ya. Maka di Yaman itu kenapa nggak aman? Karena udah berpecah-pecah, nggak taat kepada penguasanya. Semua orang bebas pegang senjata. Maka tidak memiliki penguasa dalam waktu sesaat itu lebih buruk daripada kita memiliki penguasa yang zalim bertahun-tahun atau berpuluhan tahun. Kenapa? Karena kalau tidak ada penguasa, kita di antara kita jadi orang zalimnya. Coba tidak ada penguasa sehari aja. Iya, pernah lihat tempat yang di situ penguasaan hukum tidak masuk? Ana pernah lihat di tempat tambang emas liar yang ada di Sumbawa. Tahun 2010 Ana pernah masuk di situ. Jadi udah ada batasnya di situ. Ya. Jadi orang yang berebutkan tempat gali emas itu mau saling tikam, saling membunuh, nyawa orangnya tidak dicari mayatnya. Yang dicari emas yang dibawanya. Di luar itu ada para penjaga. Masuk wilayah situ bebas. Bahkan saya pernah melihat ada seorang rajin sholat, pegang AK-47 tidak dilarang. Di dalam wilayah itu. Untuk menjaga tongnya. Karena tong itu bahannya dipakai adalah bahan kimia yang mematikan binatang-binatang. Airnya. Keras, air keras. Racun. Ya. Yang untuk mengumpulkan emas-emas partikel, emas kecil-kecil itu dikumpulkan. Namanya tong. Itu pemilik tongnya pegang senjata AK-47 sama pistol. Dan saya diberitahu ini pistolnya Pak Ustadz. Ini senjatanya. Di wilayah ini bebas. Orang berani maju di sini, kami punya senjata. Maka tidak bisa diganggu. Ya. Kalau hidup kayak gitu aman nggak? Nggak aman. Mau sholat berjamaah aja pegang emas satu on. Nggak aman lagi sholat. Allahu Akbar. Ada emas 1 on di kantong kita. Pegang terus tuh emas. Ya. Sambil lirik sana sini ada orang mau tikam saya nggak ini? Itu aja nggak aman. Bagaimana kalau itu satu negara? Maka oleh karena itu kita bersyukur kepada Allah. Kita masih dipersatukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam satu negara yang lebih aman dari negara lain. Maka mudah-mudahan dengan kehadiran dakwah salafiyah di negara ini bisa menahan tangan-tangan orang-orang yang memiliki perasaan semangat tapi di atas kebodohan. Semangat ingin memperjuangkan sesuatu tapi dia tidak mengerti di balik perjuangannya ada yang dikorbankan yang lebih besar, yaitu 5 perkara tadi. Sekiranya itu yang bisa saya sampaikan. Insyaallah kita akan membahas masalah ini pada pertemuan kita berikutnya. Ingatkan saya pembahasan berikutnya mengenai perbedaan ilmu dan ulama dan fikih dan selain mereka. Kan banyak sekarang ini orang berpenampilan ulama. Tapi insyaallah kita bahas pada pertemuan yang akan datang. Ada mau tanya enggak? Fadhal akhi, fadhal. Dalilnya? Oke, setahu saya tidak ada rukun khutbah Jumat kecuali ada imam yang khutbah dan makmum yang mendengarkan. Itu rukun pertama. Yang kedua, syaratnya orang-orang yang berjumat itu statusnya bukan musafir semua. Misalnya begini, berapa orang kita ini? Agak 40 atau 50 orang. Kita sama-sama pergi bersafar ke Belitung. Menggunakan kapal dari Tanjung Priok ke Belitung. Hari Jumat
kita temukan Jumat di dalam laut. Oke? Status orang dalam laut itu musafir semua di tengah laut itu. Boleh nggak kita sholat Jumat di situ? Nggak sah sholat Jumatnya. Kenapa? Karena kita berada di satu tempat yang tidak layak untuk berkembang biaknya manusia di situ. Dan itu pendapat mazhab Syafi'i dan itu termasuk kaidah yang berlaku dalam mazhab Syafi'i. Bahkan dalam mazhab Syafi'i, kalau kita berjalan di jalan darat dan tempat tersebut kita tidak melihat ada kehidupan di daratan itu, kita lewati, tempat kosong, tidak ada penduduk, jumlah kita yang 40 lebih tadi, ketika hari Jumat tiba dan waktu Jumat sudah sampai, maka haram mendirikan Jumat. Kenapa? Karena status kita semuanya musafir. Statusnya apa tadi? Musafir. Itu yang menjadi syarat dan ketentuan Jumat. Adapun seperti dikatakan tadi, saya belum pernah menemukan dalil itu. Bahkan Jumat boleh tidak berdoa. Tapi kita tetap berdoa ya, karena masyarakat mindsetnya sudah luar biasa. Dianggap sebagai apa? Rukun. Adab berjumat, ya itu adabnya. Mengucapkan alhamdulillah, berselawat kepada Nabi, berwasiat dengan takwa. Karena itu yang disampaikan Nabi SAW, itu yang dibiasakan Nabi SAW. Beliau biasa mengatakan, innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu. Itu pujian kepada Allah. Ya. Dan itu adab yang harus ditegakkan. Tetapi kalaupun ada dari yang disebutkan tadi tidak ditegakkan, misalnya dia tidak berdoa, maka insya Allah Jumatnya sah. Iya, tidak mengucapkan takwa, insya Allah Jumatnya sah. Ya, tapi selayaknya harus ada. Makanya Rasulullah SAW adab beliau berkhutbah apa? Beliau selalu baca 3 ayat. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Itu yang pertama. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum. Itu yang kedua. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Itu yang ketiga. Pertama, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Dalam surat Ali Imran ayat 103. Ya, ke 102. Yang kedua beliau baca awal surat An-Nisa. Yang ketiga di akhir surat Al-Ahzab. Ada takwanya. Ya, kadang imam yang bahas yang sudah sampaikan itu langsung isi khutbah. Dia tidak sebut mana wasiat takwa, padahal sudah ada pada ayat tadi, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Hanya saja dia tidak terjemahkan. Jelas? Jelas. Ya, karena saya pernah khutbah di pondok pesantren, saya tidak berdoa selesai khutbah. Ya, kemudian tidak ada seorang pun yang menegurnya, karena secara fikih tidak berdoa itu tidak membatalkan Jumat. Walaupun selayaknya berdoa. Karena Nabi SAW berdoa kan waktu itu. Qadarullah waktu itu saya lupa. Lupa qadarullah. Baik, ada pertanyaan? Sholat Jumat. Jumat. Terus saya mau ditanyakan? Ya. Tidak diterima sholatnya. Ya, bahkan orang yang menegur orang lain bersalah waktu Jumat, ya, misalnya ada orang bersalah di sampingnya, ente diam, ini udah sia-sia. Walaupun sholat yang ini sah Jumatnya, tapi dia melakukan hal yang sia-sia.
Sudah melakukan hal yang sia-sia. Apalagi dia main-main, ya batal Jumatnya. Batal Jumatnya. Iya, itu makanya Jumatnya batal. Ya, tidak sah Jumatnya karena mereka, apalagi waktu sholat main-main, batal Jumatnya. Karena memang mereka datang untuk apa tadi? Nasi bungkus kadang. Ya, makanya disinggung oleh dia nasi anak yatim. Cukup ya? Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.